Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di video ini akan menjelaskan tentang aplikasi fisika yang mencakup tentang gelombang elektromagnetik dan cahaya. Pertama, saya Saiful Mubarak, absen 21, akan menjelaskan tentang spektrometer. Spektrometer adalah alat untuk melihat spektrum cahaya dari sebuah zat. Spektrum cahaya sebuah zat bisa dipanaskan sehingga menjadi sebuah gas, dan gas ini disorot dengan sinar putih. Bisa juga untuk mengukur indeks bias suatu zat seperti prisma. Prinsip kerja yang dipakai adalah dispersi cahaya atau kondisi di mana sebuah cahaya putih terurai menjadi spektrum warna, dan biasanya menggunakan cermin prisma. Dan ini adalah spektrometer yang udah modern. Fungsinya ini akan saya jelaskan. Ini cahaya masuk dari fiber optik. Fiber optiknya masuk, cahaya masuk, dipantulkan di cermin oscilloscope. Habis itu dipantulkan lagi di cermin ini yang memiliki prisma, jadi spektrum cahayanya kelihatan, akhirnya difokuskan kembali dan dibaca di detektor. Dan ini jadi kita nggak usah ngitung apa-apa, udah dihitung sendiri sama mesinnya sendiri. Nah, ini adalah spektrometer yang jadul, jadi kita harus mengukur sendiri. Gimana cara mengukurnya? Jadi ini adalah sumber cahayanya. Awal ini dibuat lurus dulu dan kita catat sebagai P1. Buat lurus satu sebagai P1, sudutnya kalau ini ada sudutnya di sini. Sini ada sudut. Kita catat sebagai P1. Habis itu sini prismanya kan membelokkan cahaya. Nah, kita cari cahayanya. Nah, ketemu misalkan di sini. Cahayanya ketemu di sudut sekian. Kita catat itu masuk P2. Setelah dicatat, nah kita bisa pakai rumus ini. P1 kurang P2 bagi 2 sama dengan delta ini, masukkan ke rumus ini. Kita bisa ketemu indeks bias prisma itu. Oke, sekian saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu saudara Yoga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga dari kelas 2E membahas fisika tentang periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat secara lurus dari pengamat terhadap benda yang berada di atasnya atau berada pada sudut tertentu. Yang ini tuh gambar dari periskop yang modern. Soalnya udah ada hidrolik di sininya, terus juga udah bisa nentuin arahnya kemana, bisa dikunci sama bisa memperbesar memperkecil bayangannya. Terus yang kedua, prinsip kerja periskop. Prinsip kerja periskop itu membentuk bayangan dengan pemantulan pada permukaan cermin datar yang dipasang atau disusun secara sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke pengamat lalu diteruskan kepada pengamat. Cahaya yang dipantulkan oleh objek akan dipantulkan oleh cermin pertama yang berada di atas cermin kedua yang dipasang sejajar. Lalu cermin kedua memantulkan kembali cahaya yang bergerak lurus dan dipantulkan oleh cermin pertama ke pengamat. Atau kata lain, periskop ini pakai prinsip refleksi cahaya. Bayangan yang dihasilkan itu bersifat nyata, sama besar, dan tegak lurus. Jadi yang tadi dijelasin itu, objek cahaya ini bayangannya masuk terus dipantulin ke cermin datar ini, terus sama cermin datar ini dipantulin lagi sejajar ke bawahnya cermin datar yang kedua, cermin datar kedua langsung dipantulin ke pengamat supaya bisa melihat objeknya. Terus bagian dari periskop itu ada 4 bagian. Yang pertama lensa objektif. Lensa objektif itu di sini itu biasanya di paling ujung periskop, di luarnya biasanya kalau ditempel di permukaan air buat nangkap bayangannya. Yang kedua lensa okuler. Lensa okuler itu yang di sini, yang letaknya biasanya di dekat mata si pengamat jadi bisa ngelihat objeknya. Terus cermin datarnya ada 2, yang satu yang di sini, kalau di sini bentuknya itu segitiga itu. Yang ini dia itu buat ngebelokin cahaya terus membentuk bayangan dari lensa objektif menjadi objek yang sebenarnya, terus dipantulin lagi ke lensa okuler. Terus rangka periskop.
Rangka periskop yang dalamnya itu ada bagian-bagian dari yang ketiga ini. Terus contoh fungsi atau kegunaan. Salah satunya itu yang diambil pada periskop kapal selam. Periskop kapal selam ini untuk mengamati objek di permukaan air. Di kapal selam, periskopnya bisa dipanjangin, bisa diatur panjang pendeknya sesuai kedalaman dari si kapal selamnya itu pas melaju di air. Terus, tapi kelemahannya ini periskopnya cuma bisa dilihat segaris sama pengamat, soalnya lensanya itu nggak bentuknya 360 derajat. Terus kesimpulan terakhir itu yang di sini, periskop adalah alat yang menggunakan cahaya sebagai sumber pengamatannya, mengamati benda dalam jarak jauh atau berada pada sudut tertentu. Periskop biasanya digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan sekitar permukaan laut. Periskop yang canggih bisa digunakan juga pada kendaraan seperti tank. Bagian-bagian dari periskop terdiri dari 4 bagian, yaitu lensa objektif, lensa okuler, prisma segitiga, dan rangkanya. Sudah selesai. Lanjutin ke Saudara Iqbar Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbar Fadilah dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Face Recognition System. Apa itu Face Recognition System? Face Recognition System yaitu proses membandingkan sebuah citra wajah dengan basis data wajah dan menemukan basis data wajah yang paling cocok dengan citra masukan tersebut. Nah, Face Recognition System ini termasuk dalam teknologi biometrik. Teknologi biometrik itu melakukan proses analisa dan identifikasi melalui 2 macam karakteristik manusia, yakni fisik dan fisiologis. Nah, penggunaan face recognition system ini menggunakan alat scan dengan panas sinyal inframerah untuk mengidentifikasi karakteristik bentuk wajah. Ada titik-titik yang paling dianggap akurat dalam face recognition system, yaitu mata, alis mata, dan mulut. Nah, untuk face recognition system ini menggunakan device kamera untuk pengidentifikasiannya. Ada 2 jenis pengambilan data informasi, yaitu secara 2 dimensi dan secara 3 dimensi. Tapi pada kenyataannya, penggunaan 3 dimensi lebih menguntungkan karena lebih spesifik untuk kode pengenal. Lanjut ke prinsip kerja. Yang pertama adalah pendeteksian wajah. Pendeteksian wajah dilakukan dengan pengambilan foto wajah dari manusia dan memindai foto itu secara digital atau bisa juga menggunakan video untuk 3 dimensi. Yang kedua adalah penjajaran. Setelah dipindai, software akan dapat menentukan posisi, ukuran, dan sikap dari wajah tersebut. Pada software 3 dimensi, foto wajah mampu dikenali hingga 90 derajat. Sedangkan untuk software 2 dimensi, posisi kepala harus menghadap kamera paling tidak 35 derajat. Yang ketiga adalah pengukuran. Selanjutnya, software dapat mengukur lekukan yang ada pada wajah dengan menggunakan skala sub-milimeter dan membuat template. Selanjutnya adalah representasi. Representasi itu adalah penerjemahan sebuah template ke dalam sebuah kode unik yang akan mempresentasikan setiap wajah. Selanjutnya adalah pencocokan. Foto wajah akan dicocokkan di software. Jika foto wajah yang telah direpresentasikan dan basis data sama-sama 3 dimensi, proses pencocokan akan langsung dapat dilakukan. Namun kalau datanya adalah 2 dimensi, tapi foto yang diambil 3 dimensi, akan diperlukan beberapa proses. Pertama, ketika foto wajah 3 dimensi diambil, software akan mengidentifikasi beberapa titik. Biasanya adalah mata bagian luar dan dalam, serta ujung hidung. Dan software akan mengubah gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi, dan membandingkan dengan gambar wajah 2 dimensi yang sudah ada di data. Yang keenam adalah verifikasi dan identifikasi. Verifikasi merupakan proses pencocokan 1:1, sedangkan identifikasi adalah proses pembandingan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar yang memiliki kemiripan dalam database. Nah, kalau analisis tekstur ini adalah peningkatkan akurasi hasil pencocokan, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses analisis tekstur ini tidak dapat bekerja. Misalnya pantulan cahaya dari kacamata atau foto wajah yang menggunakan kacamata matahari. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjutkan ke Saudara Fatur. Saya Fatur Rohman dari kelas nomor absen 11. Itu menjelaskan MRI. MRI yang disebut dengan magnetic resonance imaging. Nah, alat nomor
kedokteran medis menggunakan teknologi medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dalam. Kalau dilihat sekilas mirip CT scan, tetapi berbeda ya. CT scan menggunakan sinar X, sedangkan MRI menggunakan gelombang radio. Selanjutnya kita beralih ke komponen MRI. Bisa dilihat gambarnya. Komponen pertama adalah magnet. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang kuat. Selanjutnya itu adalah RF coil atau radio frequency coil yang berfungsi untuk memancarkan gelombang radio dan menangkap kembali gelombang radio. Nah, yang ketiga itu adalah gradient coil yang berfungsi untuk memvariasikan medan magnet pusat menjadi 3 medan magnet yang saling tegak lurus. Selanjutnya kita ke cara kerja MRI. MRI menggunakan properti magnetik dari atom hidrogen untuk menghasilkan gambar karena tubuh manusia tersusun atas 70% H2O. Nah, di mana terdapat proton hidrogen yang mempunyai momen magnetik yang besar. Dalam kondisi normal, momen magnetik inti hidrogen arahnya random atau acak, tidak berat-berat. Kemudian, ketika pasien dimasukkan ke dalam mesin MRI dengan medan magnet yang kuat, momen magnetik inti atom akan menyesuaikan arah dengan medan magnet statis, yang disebut dengan BO. Inti atom hidrogen dengan energi rendah akan paralel, dan yang energinya tinggi akan antiparalel terhadap BO atau medan magnet statis. Bisa dilihat gambarnya, yang ke atas itu energi rendah sehingga paralel atau searah, yang ke bawah itu adalah yang energi tinggi antiparalel atau tidak searah terhadap BO. Nah, sehingga kejadian tersebut untuk jaringan magnetisasi. Selanjutnya kita fase presesi, di mana proton akan berputar mengelilingi z-aksis dari BO. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan presesi. Laju presesi proton atau gerakan berputarnya ini tergantung pada kuat magnetik yang diberikan sesuai dengan bunyi frekuensi Lamor, di mana omega frekuensi Lamor sama dengan konstanta hieromagnetik dikalikan dengan P atau kuat medan magnet. Bisa dilihat semakin kuat medan magnet maka semakin cepat gerakan presesi proton. Nah, selanjutnya kita ke fase resonansi, dimulai dengan dipancarkannya gelombang radio yang frekuensinya telah disesuaikan dengan frekuensi Lamor. Nah, kemudian proton menyerap energi untuk berpindah energi ke tempat yang lebih tinggi, atau proton melepas energi untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih rendah. Proton kemudian meninggalkan arah longitudinal yang sejajar dengan arah kutub menuju arah transversal yang tegak lurus. Bisa dilihat ketika gelombang radio terpancarkan, yang tadinya ke arah longitudinal ke atas dan bawah menjadi ke arah kanan transversal yang berlawanan dengan sumbu magnet. Ini dapat menghasilkan magnetisasi transversal. Nah, biasanya 1,5 Tesla diperlukan 63,9 MHz. Selanjutnya adalah fase relaksasi, di mana dan proton mulai kehilangan hal yang menyebabkan bergerak kembali. Proton bergerak meninggalkan arah transversal menuju kembali ke arah longitudinal. Nah, dalam kejadian itu, ia juga melepaskan energi yang diserap dari gelombang radio sebelumnya. Gelombang radio yang dilepaskan itu dinamakan dengan gelombang elektromagnetik yang kita sebut dengan sinyal MRI. Kemudian sinyal MRI akan diterima oleh RF coil atau radio frekuensi coil. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sistem komputer, di mana data yang diperoleh berupa sinyal digital menggunakan analog digital converter. Kemudian akan dianalisis oleh proses komputer menggunakan transformasi Fourier. Nah, kemudian akan dapat menghasilkan gambar berupa 3 gambar, yaitu gambar cross, seksional, sagittal, dan koronal. Nah, sehingga dokter dapat mendiagnosis atau menganalisa gangguan yang dialami oleh pasien.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.